Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan terkait materi dari konsep perbedaan momen dengan kopel secara kinerja operasional. Namun sebelum kami menjelaskan dan memaparkan lebih lanjut, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggotanya. Di dalam anggota ini ada 6 orang anggota. Yang pertama ada Ripal Tiswandi, yang kedua ada Igin Muhammad Aziz, yang ketiga ada Ahmad Doni, yang keempat ada Aditya Rizky Maulana, yang kelima ada Fauzil Adim, dan yang terakhir ada Nur Aina. Baik, langsung saja untuk selanjutnya penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Doni. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Ripal yang telah memberikan saya waktunya untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini terdapat pendahuluan, yaitu momen dan kopel adalah dua konsep penting dalam mekanika teknik. Keduanya seringkali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam kinerja operasional. Momen adalah gaya yang cenderung memutar objek di sekitar sumbu tertentu, sedangkan kopel adalah gaya yang cenderung mengubah arah gerak objek tanpa memutarnya. Kemudian juga dapat dijelaskan, momen dan kopel adalah dua konsep yang berbeda dalam fisika. Momen dalam fisika adalah besaran yang mengukur seberapa sulit suatu benda untuk diputar atau dibalikan pada poros tertentu. Momen seringkali diukur dalam satuan Newton meter atau Nm, dan dinyatakan sebagai hasil perkalian antara gaya dan jarak dari poros putar. Contohnya, momen gaya yang bekerja pada suatu benda dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian antara gaya yang diterapkan pada benda tersebut dengan jarak dari titik putar atau poros. Sementara itu, kopel dalam fisika merujuk pada dua gaya dengan besaran yang sama namun arah yang berlawanan, yang bekerja pada dua titik yang berbeda pada suatu benda. Kopel ini menghasilkan pada benda tersebut dan seringkali digunakan untuk mengukur momen gaya pada sistem mekanik. Kopel juga dapat dinyatakan dalam satuan Newton meter atau Nm. Dan momen yang dihasilkan oleh kopel ini sama dengan hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada titik-titik tersebut dengan jarak di antara titik-titik tersebut. Nah, dari keduanya dapat disimpulkan terkait dengan pengukuran rotasi suatu benda, namun momen merujuk pada besaran yang mengukur sulitnya suatu benda diputar. Sedangkan kopel merujuk pada dua gaya dengan besaran yang sama namun arah yang berlawanan yang menghasilkan momen pada benda. Terima kasih, Mas Ripal. Ya baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Igin. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan perbedaan antara momen dan kopel. Perbedaan utama antara momen dan kopel terletak pada efeknya terhadap objek. Momen cenderung memutar objek di sekitar sumbu tertentu, sedangkan kopel hanya mengubah arah gerak objek tanpa memutarnya. Selain itu, momen juga dapat diukur dengan menggunakan jarak antara sumbu rotasi dan garis aksi gaya, sedangkan kopel diukur dengan menggunakan produk vektor dari dua gaya sejajar yang bekerja pada objek. Jadi momen kopel yaitu pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Kopel yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen kopel. Selanjutnya, persamaan momen kopel dan momen gaya adalah efek putar sebuah gaya. Keduanya bisa menyebabkan benda berputar atau berotasi. Perbedaan momen kopel dan momen gaya terletak pada besar dan arah gaya yang bekerja pada benda. Ya, terima kasih. Ya baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzil. Kepadanya dipersilakan.
Ya, terima kasih. Selanjutnya itu adalah kalkulasi momen. Untuk menghitung momen, kita perlu mengalihkan gaya dengan jarak antara sumbu rotasi dan garis aksi gaya. Rumus matematisnya adalah M sama dengan F D, di mana M adalah momen, F adalah gaya, dan D adalah jarak antara sumbu rotasi dan garis aksi gaya. Sebagai contoh, jika sebuah benda diberi gaya sebesar 10 Newton pada jarak 2 meter dari sumbu rotasi, maka momen yang dihasilkan adalah 20 Nm, 10 N kali 2M. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nur Aina. Oke, baik, makasih moderator. Selanjutnya ada kalkulasi kopel. Kalkulasi kopel yaitu untuk menghitung kopel, kita perlu mengalihkan dua gaya sejajar dengan jarak antara kedua garis aksi gaya. Rumus matematisnya adalah T sama dengan F1, D sama dengan F2, D2, di mana T adalah kopel, F1 dan F2 adalah dua gaya sejajar, dan D1, D2 adalah jarak antara kedua garis aksi gaya. Sebagai contoh, jika sebuah benda diberi dua gaya sejajar sebesar 5 N pada jarak 3 meter dan 2 meter dari garis aksi gaya masing-masing, maka kopel yang dihasilkan adalah 15 Nm. 5N kali 3M sama dengan 5N kali 2N. Sebagai hasil perkalian silang, kopel juga oleh F dan D. Penentuan arah kopel sesuai dengan aturan Sekrup yang dipelajari pada momentum sudut. Jika gaya F dan D berada dalam bidang gambar pada perputarannya searah dengan jarum jam, maka arah F ke dalam bidang gambar. Sebaliknya, jika arah perputaran berlawanan dengan jarum jam, maka arah F akan keluar bidang gambar. Oke, terima kasih. Ya, baik, untuk selanjutnya terkait kesimpulan akan dijelaskan oleh saudari dari Adit. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja tanpa salam. Dalam mekanika teknik, momen dan kopel merupakan konsep yang penting dan sering digunakan. Meskipun keduanya seringkali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam kinerja operasional. Momen cenderung memutar objek di sekitar sumbu tertentu, sedangkan kopel hanya mengubah arah gerak objek tanpa memutarnya. Keduanya dapat dihitung dengan rumus matematika yang berbeda dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, baik, itu teman-teman pemaparan dan penjelasan terkait materi dari momen kopel ya, perbedaan dan juga perbedaan di kinerja operasional dari kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya kita didiskusikan di diskusi selanjutnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.